Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi walaupun pertemuan kita masih secara virtual tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran bahasa Arab kelas 6. Hari ini masih membahas ad-darsus tsani. Pelajaran kedua, uhibbul lughatal arabiyyah. Saya senang bahasa Arab. Hari ini kita akan membahas tentang fi'lul mudhari. Ya, apa itu fi'lul mudhari? Nanti akan kita bahas sama-sama. Fi'il. Apa sih fi'il itu? Sebelum kita membahas fi'lul mudhari, kita akan mengetahui fi'il terlebih dahulu. Fi'il adalah kata kerja yang menerangkan bahwa suatu subjek sedang, akan, atau telah mengalami suatu peristiwa atau pekerjaan. Jadi, nama lain dari fi'il itu adalah kata kerja. Ya, kata kerja di sini kata kerja yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan, atau yang telah dilakukan. Misalnya, salah satu kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia, membaca, menulis, menyapu, memasak. Nah, itu yang namanya fi'il. Ya. Nah, dalam bahasa Arab disebut fi'lun, yaitu kata kerja. Ada 3 macam fi'il berdasarkan waktu penggunaannya. Yang pertama yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang bersifat lampau atau yang telah dilakukan. Jadi kata kerjanya itu seseorang tersebut telah melakukan suatu pekerjaan. Jadi dia sudah terlaksana. Nah, dalam bahasa Inggris persamaannya yaitu seperti simple past tense, yaitu fi'il madhi. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi kata kerjanya itu sedang dikerjakan, sedang dilakukan oleh seseorang. Persamaannya dalam bahasa Inggris yaitu present continuous tense dan future tense. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Nah, fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan tujuan untuk memerintah atau memohon. Disebut juga dalam bahasa Indonesia fi'il amr itu sebagai kalimat perintah. Ibu yakin kalau kalimat perintah kalian sudah pernah belajar ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 macam fi'il berdasarkan waktu penggunaannya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda. Jadi kata kerja ya, kata kerja. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama diawali dengan huruf alif. Kemudian ada juga yang di awalnya itu huruf nun. Ada lagi yang diawali dengan huruf ya. Dan ciri-ciri yang keempat bahwa fi'il mudhari itu diawali dengan huruf ta. Apa maksudnya dari ciri-ciri ini? Baik, nanti kita akan bahas setelah ini.
Pada slide ini kita akan membahas tentang perubahan fi'il mudhari berdasarkan domir. Domir adalah kata ganti orang, ya. Kita sudah mempelajarinya di kelas sebelumnya. Di sini yang akan kita bahas ada huwa, dia laki-laki, dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, nahnu kami atau kita. Huwa dan hiya adalah orang ketiga tunggal. Di sini contohnya fi'il mudhari'nya kita ambil contoh yaftahu. Yaftahu artinya membuka. Ketika dia berada di domir huwa, dia laki-laki, maka kata kerja atau fi'il mudhari'nya menjadi yaftahu, diawali dengan huruf ya. Kalau di domir hiya, diawali dengan huruf ta, taftahu. Berarti dia perempuan sedang membuka, ya. Kalau di huwa diawali dengan huruf ya, kalau di hiya diawali dengan huruf ta. Perbedaannya di sana. Untuk domir anta, kamu laki-laki, ini sama dengan domir hiya, diawali dengan huruf ta, taftahu. Di domir anti, kamu perempuan, perubahannya di akhir kata, yaitu ya sukun dengan nun fathah menjadi taftahina, ya. Tolong diperhatikan ini, ketika di domir anti, di belakangnya itu ditambah dengan ya sukun dengan nun fathah, taftahina. Di domir ana diawali dengan huruf alif atau hamzah menjadi aftahu. Kalau di huwa yaftahu, kalau di ana aftahu. Ya-nya diganti dengan huruf aftahu, diganti dengan hamzah atau alif. Di domir nahnu menjadi naftahu, ya, diawalinya dengan huruf nun. Di fi'il mudhari ini, di keenam domir ini, perubahannya itu lebih banyak di awal kata. Ada yang diawali dengan ya, ta, alif, dan nun. Hanya di domir anti saja yang diakhiri dengan ya sukun dengan nun fathah. Kata-kata. Di sini ada kalimat ketika di huwa yaqra'u Utsman Al-Qur'an fil bait. Utsman sedang membaca Al-Qur'an di rumah. Ya, sama dengan tadi yaftahu, jadi diawali dengan huruf ya. Ketika domir hiya, taqra'u Fatimah Al-Qur'an fil bait. Fatimah sedang membaca Al-Qur'an di rumah. Jadi fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ta, ya. Huwa dan hiya itu adalah orang ketiga tunggal. Jadi selain dia laki-laki ataupun dia perempuan, bisa dengan berupa nama seseorang, baik laki maupun perempuan, seperti contohnya Utsman dan Fatimah. Domir anta taqra'ul Qur'an fil bait. Domir anta untuk fi'il mudhari'nya awali dengan huruf ta, ya, ta sama dengan dia. Kamu laki-laki sedang membaca Al-Qur'an di rumah. Domir anti taqra'in Al-Qur'an fil bait. Kamu sedang membaca Al-Qur'an di rumah. Kamunya adalah perempuan. Nah, ingat ya, nih di sini ya. Ya sukun dengan nun fathah. Jadi perubahannya di sana. Domir ana diawali dengan huruf alif hamzah. Ana aqra'ul Qur'an fil bait. Saya sedang membaca Al-Qur'an di rumah. Domir nahnu naqra'ul Qur'an fil bait. Kami sedang membaca Al-Qur'an di rumah. Diawali dengan huruf nun. Jadi fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Perubahannya kebanyakan di awal
kata. Ada yang berawalan ya, ta, alif, dan nun. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, setelah pembahasan materi tadi, di sini kita akan mencoba mengerjakan latihan. Teman-teman kelas 6 diminta untuk merubah dua fiil mudhore, yaitu yaktubu dengan tajlisu. Di sini untuk yaktubu di huwa, untuk tajlisunya di anta. Kenapa tajlisu? Karena di anta, jadi diawali dengan ta. Kalau di huwa diawali dengan ya. Jadi teman-teman diminta untuk merubah fiil mudhore ini disesuaikan dengan domir yang ada di sampingnya. Selamat mengerjakan. Apabila ada yang kurang jelas, tidak usah ragu untuk bertanya ke ibu. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami oleh semuanya. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Tetap semangat. Baiklah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Apabila masih ada yang belum paham atau belum jelas, tidak usah ragu-ragu untuk bertanya ke ibu. Ya, ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Tetap semangat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.